Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang saya hormati, yang saya banggakan, kembali lagi dengan saya di channel Sholel Farhan 879. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses, sehat selalu, sehat walafiat, sehat badan, sehat rohani, sehat kantong, dan sehat dompet. Teman-temanku semua pecinta ikan, hari ini saya akan menjelaskan tentang manfaat daripada pembibisan. Kenapa sih pakan pelet itu harus dibibis? Itu ya teman-teman. Ya sebetulnya ini bukan perkara harus atau tidak harus, tapi yang jelas ini adalah saran daripada pembudidaya yang sudah lama. Termasuk saya juga menyarankan itu dibibis. Karena pembibisan pelet ini memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak kelebihan daripada yang tidak dibibis. Walaupun kadang ada yang protes, Pak, tapi di di karung pelet tidak ada saran untuk membibis pelet. Lalu kenapa para pembudidaya itu menyarankan untuk dibibis? Nah, itu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ada banyak kelebihan pembibisan daripada tidak dibibis. Yang pertama, kalau kita pembibisan yang biasa-biasa saja tanpa menggunakan larutan apapun, ini juga sudah mendapatkan kemanfaatan. Minimal adalah porsi pakan ikan ini cukup pas, tidak berlebih. Kenapa begitu? Karena pembibisan ini akan menjadikan pelet ini mengembang. Pelet mengembang sehingga nanti ikan di saat makan pelet dia akan kenyang. Nah, kenyang di sini cukup kenyangnya, tidak akan melar di dalam perut lagi. Nah, kalau tidak dibibis, maka yang kemungkinan terjadi adalah sudah makan, misalkan sudah penuh perutnya, ususnya sudah penuh, rupanya nanti beberapa selang waktu sejam atau 2 jam, pelet akan ngembang lagi. Maka sangat mungkin terjadi perut ikan itu akan meledak. Ya, tidak meledak kayak mercon, tapi meledak gagal pencernaan. Ini yang pertama kalau tidak dibibis. Kelebihan dibibis seperti itu, akan mengamankan perut, mengamankan usus sehingga tidak terjadi mededek. Cara orang itu mededek ya. Kemudian pemakaian pembibisan yang praktek pembibisan yang benar ini akan jauh lebih baik, yaitu dengan cara larutan, misalkan dengan M4, molase atau gula pasir atau jenis-jenis yang lain yang dijual-jual yang lain. Nah, itu akan lebih baik. Kenapa seperti itu? Pembibisan menggunakan seperti ini itu akan satu ya, yang saya alami, nafsu makan ikan itu bahkan bisa bertambah berkali-kali lipat ya, nafsunya akan lebih. Nah, jadi kalau kita mungkin ya, menurut ikan itu akan lebih enak, mungkin bisa jadi, atau menurut ikan akan lebih menggiurkan ya, itu bisa jadi, sehingga nafsunya itu akan meningkat. Nah, jadi selain mengembang, nah, pembibisan menggunakan ini menjadikan nafsu ikan meningkat. Yang nomor 3, pembibisan sekaligus penggunaan larutan yang benar ini juga akan menyehatkan usus. Usus ini jadi tidak gampang infeksi, usus ikan tidak gampang terkena penyakit dan seterusnya. Kenapa? Karena larutan di sini ini mengandung banyak. Nah, inilah harus saya bacakan, mengandung Lactobacillus casei, mengandung. Nah, inilah kandungannya teman-teman, kalau beli itu bisa di sini dilihat kandungan daripada M4. Ini sangat bagus untuk ikan, udang dan seterusnya, ikan-ikan yang lain, bisa bawal, bisa lele, ikan mas dan seterusnya. Jadi sangat bagus untuk pertumbuhan. Jadi bisa memacu percepatan pertumbuhan ikan, khususnya ikan nila yang saya saat ini bahas. Lalu kemudian manfaat berikutnya ini akan menjaga kualitas air. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena M4 ini nanti akan mengurai daripada sisa-sisa pakan ya, yang misalkan pelet yang tidak termakan yang sudah dibibis dengan ini, dia akan terurai. Atau bahkan pelet yang sudah termakan pun akan dikeluarkan menjadi kotoran, nanti akan terurai menjadi, ya pokoknya terurai lah ya. Teman-teman pernah saya sampaikan terurai. Kalau tidak terurai, kotoran ini akan menjadi feses, amoniak, menjadi racun untuk ikan itu sendiri. Nah, penggunaan M4 ini
akan mengurai sehingga tidak menjadikan sisa pakan atau sisa kotoran ini menjadi racun atau amoniak, mengurangi gas lah, kira-kira seperti itu. Dan berikutnya juga bisa mempercepat pertumbuhan plankton kalau penggunaan pembibisan pakan menggunakan M4 ini bisa mempercepat pertumbuhan plankton. Jadi airnya nanti kan otomatis akan tercampur dengan larutan ini, sehingga akan mempercepat pertumbuhan plankton yang khususnya yaitu fitoplankton ya. Fitoplankton itu plankton-plankton yang kecil-kecil, bukan plankton yang ada di SpongeBob. Ya, yang di SpongeBob itu adalah zooplankton. Itu juga akan terbentuk dengan kita menggunakan M4 ini. Terbentuk dan akan lebih cepat. Jadi itu adalah beberapa keunggulan di saat kita memberikan pakan secara dibibis terlebih dahulu. Dan semuanya akan dikembalikan kepada teman-teman semuanya yang punya ikan masing-masing. Mau dibibis silahkan, mau tidak dibibis silahkan. Namun kalau saya ya lebih sering dibibis daripada tidak. Walaupun juga ya hitungannya sering juga tidak dibibis, karena ada beberapa kolam yang sama sekali pemberian pakannya saya tidak membibis, khususnya kolam-kolam yang jauh ya, atau kolam-kolam yang tidak terlampau dirawat, itu biasanya tidak saya bibis ya, sambil jalan saya kasih makan itu aja, tapi ya sehat juga. Kenapa? Ya karena memang pengontrolan itu ada, pencegahan penyakit itu ada. Jadi itulah beberapa kelebihan pembibisan pakan terlebih dahulu. Kalau kita tidak menggunakan larutan apapun, minimal ikan tidak meledak perutnya. Tapi kalau menggunakan larutan yang kita bikin ya, misalkan M4 molase, dia akan lebih banyak manfaatnya. Oh ya, dan satu lagi, ini juga bisa mengurangi penyebaran virus penyakit. Penyebaran penyakit ini juga bisa. Kenapa? Karena penggunaan M4 dan gula ini juga rupanya bisa meningkatkan ketahanan tubuh. Bisa meningkatkan ketahanan tubuh lah. Jadi ikan jadi tidak gampang sakit, ikan tidak gampang kena jamur, tidak gampang terkena herpes. Jadi begitu ya teman-teman, itu manfaat lain daripada penggunaan M4. Jadi kan begini ya, kenapa saya bisa mengatakan begini? Jadi pelet ini hanya banyak mengandung protein. Pelet hanya banyak mengandung protein, tapi sedikit mengandung vitamin. Nah nanti vitamin-vitamin itu kemungkinan ya menurut saya itu bisa didapatkan dari M4 itu teman-teman. Jadi makanya menjadikan ikan itu lebih kebal daripada penyakit itu ya. Nah, model pembuatan ini akan saya praktekkan sedikit. Ini cukup seperti ini aja lah. Saya hanya simulasi sampel saja, karena ini belum waktunya untuk dikasih makan sebetulnya. Hanya sampel saja. Cukup kita masukkan pelet begini, ya. Terus kita tambahkan larutan yang sudah kita bikin. Nah, ini kalau dibuang ngejos. Ini takarannya seperti apa? Pernah saya buat ini. Hanya contoh saja ya. Pokoknya bisa untuk membuat pelet ini empuk. Kita aduk. Nah, kita aduk sampai betul-betul larutan ini menyerap. Nah, sampai betul-betul menyerap. Kalau kita pencet seperti ini, nanti itu akan gepeng. Jadi kayak getuk atau kayak apem. Ya, itu seperti itu. Itu berarti sudah jadi. Udah begini aja, kita tunggu sampai empuk, baru kita kasihkan ke ikan. Nah, oke teman-teman, aromanya seperti tape, karena memang ini sudah terfermentasi. Aroma ini kayak tape, kayak kenyos. Sangat enak. Oke, barangkali ini saja ya teman-teman, sekedar gambaran cara pembibisan dan manfaat daripada pembibisan daripada yang tidak dibibis. Itu saja, nanti teman-teman bisa memahami masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat, walaupun sedikit, mudah-mudahan ini berguna, bisa di-share, bisa dibagi kepada teman-teman yang lain agar teman-teman itu juga sama-sama sukses. Oke, terima kasih, salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan berbagi rezeki. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.